hari ini kurasa bahagia.
firman Tuhan. Untuk persembahan pertama, dan kita akan satu pujian kemurahan Tuhan. Tuhan
Bukan hambamu yang berkata-kata berangan, tapi Rohmu yang kudus berkata-kata dan menjelaskan dan membuat mereka mengerti rahasia Injil Tuhan. Ubahkan pada akal budi mereka, ukirkan pada dalam hati mereka ketetapan-ketetapan dan rahasia-rahasia Injil dan kebenaran. Tuntun mereka dalam semua kegelapan janji-janji di dalam hidup mereka. Rencana terindah, rencana terdahsyat jadi oleh karena mereka bersama-sama dengan Engkau seumur hidupnya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Saya haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Oke, di hari Minggu hari ini meskipun Lebaran, berterima kasih untuk kita semua bisa meluangkan waktu. Manusia yang lain mungkin bisa pilih untuk jalan-jalan, tapi kalian pilih untuk datang di sini, datang untuk menghormati Tuhan, datang untuk memuliakan namanya. Ya. Jadi topik hari ini saya sebenarnya udah siapin, cuma tiba-tiba last minute disuruh berubah. Jadi nggak apa-apa. Roh Tuhan selalu fleksibel, selalu ada yang baru, dan Roh Tuhan yang kita sembah itu hidup. Jadi kita ikut maunya Tuhan saja. Jadi suka-sukamu Tuhan, kita ikut aja. Ya, oke. Jadi hari ini saya mau sebenarnya saya mau ngomongin tentang Paskah, karena ini kan masih bulan April ya. Meskipun saya sudah jatuhnya di bulan terakhir di April, tapi ini tetap adalah bulan untuk merayakan Paskah. Jadi saya intronya sedikit untuk masalah Paskah, nanti saya baru masuk ke topik yang hari ini Tuhan berikan di hati saya untuk saya sampaikan. Jadi dalam kita mengenal Tuhan, kalau misalnya saya memberi pertanyaan, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, siapa sih yang lebih sayang sama kita? Nah, ada beberapa yang bilang, oh Bapak, nggak tahu, ada anak dan lain-lain. Jadi saya akan intro sedikit untuk masalah Paskah, kenapa Yesus mati untuk kita, kenapa Yesus dibangkitkan, dan sebenarnya rencana Tuhan untuk hidup kita itu apa gitu dalam mengenalkan Allah ini. Nah, jadi Trinitas itu dari kejadian 1. Tuhan Allah berfirman jadilah. Kenapa Tuhan berfirman jadilah dalam bentuk ini semua? Karena Tuhan memandang itu baik. Makanya setiap kali kita membaca kejadian, Tuhan memandang sesuatu itu baik, maka dilakukannya. Tuhan berfirman jadilah terang. Jadi Tuhan Allah Bapa firman. Yang 1, dia adalah firman, yaitu anaknya yang kita sebut sebagai Yesus, dan juga Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang lain. Saat manusia Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan dan memakan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, sehingga mereka tidak bisa bersama dengan Tuhan lagi di Taman Eden, lalu mereka di dunia. Saat sudah berapa generasi Tuhan hanya berbicara dengan beberapa manusia, tetapi satu perencanaan Tuhan ingin mengembalikan umat perjanjiannya, yaitu Israel. Jadi umat Israel itu adalah saat Tuhan ingin merespon satu kelompok besar supaya orang semua bisa datang kepada Tuhan. Saya jelasin dulu garis besarnya aja ya. Jadi saat di Keluaran 19 dan 20 Tuhan bilang, aku mau dekat dengan semua umatku. Itu adalah pernyataan Tuhan yang sangat jelas bahwa Tuhan ingin restore manusia Tuhan, tapi adalah mulai dari umat perjanjian saat itu adalah umat Israel. Tapi apa yang terjadi saat Tuhan bilang, aku ingin supaya semuanya mendekat kepadaku, aku ingin dekat dengan umatku, umat Israel yang menolak, nggak mau, terlalu menakutkan, terlalu mengerikan, dekat-dekat Tuhan dengan api kemuliaan, mati kebakar, mati langsung, dan mereka ketakutan. Jadi setelah Tuhan sudah memberikan Taurat itu kan susah diikuti, satu salah semua, dan upah dosa adalah maut. Jadi barang siapa yang mau dekat kepada Tuhan harus ikut aturan Tuhan, dosa harus dilakukan, mautnya ditanggungkan kepada korban. Tuhan sudah memberikan cara untuk bisa dikuduskan dengan cara keadilan Tuhan, yaitu mengaku dosa yang dilakukan, tanggungan mautnya ditanggung kepada binatang, dan saat dipotong darah yang tercurah itu adalah darah penebusan dosa untuk bisa memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, setelah berapa kali Israel itu berkali-kali berontak dengan Tuhan,
saat pemberontakan pembela Tuhan itu tidak ada, dan mereka sampai dalam masa pembuangan, di mana saat itu imam-imam Tuhan sudah dibunuh, hukum-hukum Taurat sudah hilang karena gulungan-gulungan hukum Taurat itu saat mereka terbencar-bencar dan menjadi kalangan itu hilang, dan tidak ada satu orang pun di seluruh dunia di saat mereka terbencar orang Israel yang bisa mengikuti hukum Taurat itu karena hukum itu hilang. Makanya disebut di Roma 3, semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi sudah tidak ada cara lagi untuk kembali mengikuti hukum di awal yang telah diberikan kepada Musa. Lalu karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepada dia selamat tidak binasa. Konsepnya bagaimana sih Tuhan mengirimkan anaknya? Jadi ini tidak tertulis di Alkitab, tapi misalnya begini, Dewan Musyawarah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini gimana sih manusia udah dikasih caranya begini, kok kayaknya jatuh lagi. Ini mesti gimana nih supaya kita kan sayang banget, kita buat mereka sesuai dengan serupa dan segambar kita mau supaya manusia kembali kepada kemuliaan Tuhan sama seperti rencana di awal Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan kesalahan itu, seharusnya semua manusia itu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu misalnya saya kasih gambaran bahwa mereka bersepakat, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersepakat, kita lakukan seperti ini aja. Manusia tak sanggup. Kalau gitu kita harus berikan cara dari kita untuk menyambungkan dan menutupi dosa manusia. Jadi Allah yang datang, dia jadi saat itu Tuhan pilih Maria, kamu akan mengandung. Maria bilang oke, aku bersedia. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang semuanya membuat di dalam rahimnya satu kandungan, dan dia itu menjadi embrio dan menjadi anak yang lahir. Jadi dikandung oleh Roh Kudus dan lahir oleh Perawan Maria. Saat lahir Tuhan sudah pesan sebelumnya bahwa anak ini harus diberikan nama Yesus. Yesus itu bahasa kita, bahasa Inggris adalah Jesus, kalau bahasa Ibrani adalah Yehusua. Namanya Yehusua, kasih dia namanya Yehusua. Yehusua artinya apa? Yahweh menyelamatkan. Yahweh, aku adalah aku menyelamatkan. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyelamatkan dari tanda Yesus ini. Saat Yesus bertambah besar dan menyampaikan bahwa di dalam namaku ada kuasa, barang siapa yang percaya dan diberikan dirinya dibaptis, dan dibaptisnya bukan cuma dengan air sama seperti kesaksian Yohanes. Kamu akan kubaptis dengan air, tetapi yang akan datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia adalah anak domba Allah tidak bercacat, yang adalah pengganti dari semua yang disebut hukum Taurat, pengakuan dosa ini harus korbannya yang mana. Dan anak domba Allah itu adalah satu korban untuk seluruh dunia, satu korban untuk semua dosa di seluruh dunia, dan bisa dipakai berulang kali. Saat pengakuan dosa itu ditanggungkan atas anak domba Allah yang tidak bercacat, dan itu untuk sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Jadi setelah Yesus sudah naik, barang siapa yang percaya bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan, mereka bisa terima kekudusan dari menerima korban ini yang Tuhan sudah sediakan. Dan saat siapa yang menerima Tuhan Yesus, maka dia akan menerima yang disebut sebagai roh penolong. Lebih baik aku pergi supaya kalian bisa menerima roh penolong itu. Roh Kudus yang kita terima saat kita sudah mengaku dosa, kita sudah bilang sama Tuhan, ya aku percaya bahwa aku diselamatkan oleh karena pengorbanan, oleh karena Yesus yang mati di kayu salib, dan darahnya adalah penebusan dosa untuk diriku, maka kita bisa menjadi satu. Barang siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan adalah satu roh dengan Tuhan. Roh kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Tapi tidak hanya diri kita saja, yang Tuhan mau selamatin itu roh kita. Kalau daging itu nanti akan menjadi kembali ke tanah, jiwa kita itu akan sia-sia, tapi roh kita lah yang Tuhan ingin kembalikan dan restore dan kembalikan pada kemuliaan Allah. Karena itu yang nanti yang naik itu roh, bukan daging. Daging itu ditinggal. Makanya dibilang daging itu pabrik dosa. Daging itu maunya mau terus karena memang dia tidak ranahnya untuk kembali ke surga. Yang akan kembali ke surga adalah roh kita. Jadi Tuhan ingin selamatkan roh kita.
saat kita menerima Tuhan dan kita menjadi satu roh dengan Roh Kudus, kita adalah bait Allah. Saat bait Allah berarti apa? Di dalam hidup kita mungkin dari kebiasaan-kebiasaan dan budaya dan dunia itu ada sesuatu yang tidak ilahi masuk ke dalam diri kita. Mau itu adalah kebiasaan, mau itu adalah cara pandang, mau itu adalah perjanjian, mau perjanjian ilmu atau apapun juga, itu berarti ranahnya ke roh jahat. Nah, semua ini adalah keterikatan dan keterkawanan yang bukan kepada roh Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu datang untuk memberikan kita kemerdekaan dan pelepasan dari semua hal ini. Nah, jadi saya mau cerita sedikit untuk rahasia pengangkatan, karena kita udah di akhir zaman. Jadi sebenarnya pengangkatan, ini kan gereja ribut ya. Pengangkatan ada tiga kubu setahu saya untuk ributnya gereja. Pengangkatan itu sebelum masa kesusahan besar, pengangkatan itu di tengah kesusahan besar, atau setelah kesusahan besar sudah lewat dan sudah mau selesai, disitulah pengangkatan. Ini gereja ribut untuk masalah ini. Nah, tapi kita tetap kembali pada dasar firman. Jadi waktu itu ada teman saya tanya gitu kan, dia bilang, saya ini gimana nih, ini semua orang udah ngomong nih, sebentar lagi pengangkatan tahun ini, pengangkatan tahun ini gitu kan. Terus gimana sih, Tuhan mau apa? Saya bilang, ya udah coba saya tanya sama Tuhan gitu kan. Tuhan bilang, aku belum putusin. Jadi pada dasarnya yang di firman Tuhan bahwa Tuhan, biasanya saat Yesus lagi di bumi, dia bilang kan tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Bapa. Oke, jadi kita kembali pada kebenaran firman bahwa tidak ada yang tahu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berjaga-jaga, karena pengangkatan itu kan dua. Satu itu mau ikut kloter pertama atau kloter kedua. Kloter pertama kan masih di dalam iman. Yang kedua adalah pengangkatan hidup-hidup. Yang diikuti sama gereja adalah pengangkatan hidup-hidup. Nah, jadi daripada ngomongin tentang masalah kapannya, lebih tepatnya adalah bagaimana kita bersiap untuk bisa kita masuk ke pengangkatan. Kalau misalnya kita di kloter pertama, yang hidup kita sudah selesai dan pengangkatan hidup belum terjadi, pastikan kita masih di dalam iman. Itu satu. Dua, kalau memang misalnya Tuhan bilang oke, ini waktunya, tiba-tiba kan ada yang membuatin tuh 2029 pengangkatan hidup. Misalnya seadanya itu terjadi, apakah kamu dalam barisan yang diangkat, bukan yang ketinggalan? Karena yang ketinggalan itu sudah diberitahukan bahwa mereka itu makan dan minum susahnya luar biasa dan bakal dikejar-kejar dan akan disiksa untuk menyangkal iman. Cuman bisa masuk surga kalau mereka tidak menyangkal iman dan mati di dalam iman. Nah, jadi dalam hidup kita kan tumbuh juga dan roh ya. Jadi secara teknisnya nih, tolong diperhatikan dan mungkin bisa sekalian analisa. Ini bagian daripada kita transformasi menjadi manusia ilahi. Saat kita di dalam hidup kita, ini kan ada pikiran kita ya. Jadi misalnya saya kasih contoh, saya di Malaysia. Ini kan di pikiran ini kan saya udah agak kita bilang diberikan didikan sesuai standarnya mereka. Jadi standarnya dunia versi Malaysia. Jadi di sana itu kalau jadi lingkungan di situ tuh udah kan tidur bersama, pacaran itu udah tidur bersama. Terus misalnya ada satu waktu saya masuk satu kelompok yang 18 tahun masih perawan itu kayak lu tuh cukup banget gitu. Nah itu tuh kayak lagi diatur gitu di otak. Nah itu namanya brainwashing. Nah di situ tuh saya pikir oh gitu ya, oh iya deh gitu, ya itu kan jadi kebenaran. Nah itu tuh terikat di pikiran dan itu jadi kebenaran. Atau misalnya saya dari kecil itu kan suka ada kebiasaan ngelawan. Saya pikir kenapa ya? Setiap kali mami ngomong sesuatu saya harus ngelawan. Kenapa harus ada ngelawan? Kalau disuruh A harus ngakuin B. Kenapa? Tapi kalau dengan sengaja mau dibikin mama suruh A, saya mau kerjain A, nggak bisa, kayak ada nggak boleh gitu. Saya pikir ini kenapa? Kenapa ada yang ngelawan gitu? Dan itu jatuhnya ke respon otomatis kita. Kenapa ini? Kayak saya nggak leluasa dan saya nggak bebas untuk melakukan apa yang saya inginkan. Nah ini dan juga ada kebenaran diri di mana kita ngerasa kita itu benar sendiri, tapi kalau misalnya mau dijadikan kepada versi Tuhan itu nggak benar dan kita perbandingkan dengan firman juga nggak benar. Dan kalau saya ketahuan itu posisinya diambil alih, hilang kesadaran dan
melakukan sesuatu tanpa diri sendiri. Yang saya pernah dulu cerita bahwa pas saya gara-gara mati lampu, saya kan mengikatkan perjanjian dan memberikan izin kepada penjahat. Jadi pas saya sendiri, tangan bisa tanpa persetujuan saya mengambil cutter, sudah dinati, udah mau cutter, tapi di dalam hati langsung Yesus gitu. Yesus ambil alih langsung. Nah itu tertawa. Kalau misalnya ada perjanjian, ada ikatan seperti itu, nah disinilah Yesus datang, disinilah Roh Kudus ini datang, di mana Dia berdiri antara kita dan maut, di mana kita berdiri antara kita dan ketidakbenaran, supaya kita tetap berjalan di ranahnya Tuhan. Jadi saat kita mengikatkan diri dengan Roh Tuhan dan kita mengizinkan Roh Tuhan bisa mendidik kita, itu fungsinya Roh Kudus apa? Dia adalah materai, jaminan bahwa kamu akan menerima semua yang Tuhan janjikan. Karena kalau di bahasa Ibrani, saat orang kehilangan kemuliaannya, Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Tuhan, bahasa Ibraninya itu mereka kehilangan tanda. Itu di bahasa Ibraninya. Itu di kitab awal Ibraninya itu tertulis bahwa mereka kehilangan tandanya Tuhan. Nah, Roh Kudus itu kan materai. Materai itu adalah tandanya Tuhan. Jadi saat kita udah terima Tuhan Yesus, kita terima kembali tandanya Tuhan itu. Dan kita itu di-mark sama Tuhan, ini milikku, setan gak boleh ganggu, setan gak boleh berkuasa atas dia, mau gak bisa berkuasa atas dia. Jadi misalnya salah satu contoh yang saya kasih, saya ada layani satu orang, dia itu udah STP, dari kecil udah terima Tuhan Yesus, tapi sebulan sekali dia harus pikiran bunuh diri. Jadi harus sebulan sekali itu kayak gue harus bunuh diri, sebulan sekali aku harus bunuh diri, aku tuh jelek, aku tuh gak siapa-siapa, aku tuh gak berguna. Itu sebulan sekali ada episodenya. Sampai dia bingung, kayak kenapa ya kayak gini. Padahal dia udah melayani, dia udah bekerja, dia udah kepala, yang maksudnya dia udah bagian mentoring orang, dan dia udah STT. Itu kan udah di lingkungan orang-orang yang percaya kan. Nah jadi penentunya bukan orang-orang yang percaya, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Nah saat saya layanin, saya bilang ini, kamu tahu nggak apa maksudnya iblis untuk hidup kamu? Nggak tahu. Kita analisa sama-sama ya. Kalau dari Tuhan itu baik, dia mau kamu untuk masuk dalam kegelapan. Kalau misalnya dari iblis, dia mau kamu itu dia itu mau curi apa yang seharusnya menjadi bagian kamu. Dia mau membunuh kepribadianmu, membunuh kepercayaan dirimu, dia mau membunuh karaktermu, dan dia sambil alih pembinasa. Pastikan kamu harus binasa. Dan saya bilang, bukankah semua yang telah kamu rasain sebulan sekali harus bunuh diri itu dan membunuh karakter kamu, ini termasuk dari buah yang tiga ini? Dia bilang, oh iya benar juga ya. Aku bilang, coba tes aja dengan sengaja. Saya bilang, kan kita bisa minta buah roh, yaitu penguasa diri. Saya bilang, tes dengan sengaja. Kamu udah ngerasa nih jelek, kenapa kamu ngerasa jelek? Iya, pokoknya aku ngerasa jelek aja. Ada yang kakak ngomongin aku jelek. Oke, sekarang aku bilang, firmannya apa? Kamu mulia dan berharga di mata Tuhan. Tuhan mati-matian selamatin kamu. Tuhan sangat sayang kamu. Kamu bisa terima kebenaran? Bisa. Oke, sekarang dengan sengaja kamu bilang pada dirimu, aku berharga, aku dicintai Tuhan. Bilang, coba dengan sengaja kamu ngomong kayak gitu. Dia bilang, aku berharga, aku mencintai Tuhan. Tiba-tiba ada suara, tidak, kamu tidak berguna. Ada suara yang lain. Saya bilang, tuh kamu bisa lihat. Ada yang lain yang mau setir kamu. Untuk kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Saya bilang, coba lagi. Kamu akan dipakai Tuhan. Sebut pada dirimu sendiri. Dia bilang, aku akan dipakai Tuhan. Langsung suaranya mau bunuh dia. Gak boleh, kamu harus mati, kamu harus mati. Nah, jadi waktu itu saya singkat cerita, saya layanin pelepasan. Itu pas balik. Jadi itu ada rohnya. Tiba-tiba ambil alih tubuh dia. Itu udah anak ST ya, udah anak ST kerja pemimpin. Di kuliah dia, di kosnya dia tiba-tiba ambil pisau. Dia gimana ya? Saya praktekin. Jadi dia ambil pisau, terus dia potong-potong ini nadi dia. Tapi dia kayak nonton pakai TV gitu. Dia silat-silat, dia pakai pisau, dia potong-potong, gak ada luka sama sekali, gak ada darah sama sekali. Sampai dia bilang, kok bisa, tapi gak bisa ambil alih. Kemudian dia ambil alih. Terus habis itu tiba-tiba dia udah gini, terus habis itu kesel kan, gak ada darah sama sekali, gak ada luka sama sekali, udah mau besok mandi cuy. Dia udah pergi.
sedang sendiri. Saya bilang, kamu tahu siapa yang lagi kerjain itu? Dia bilang, iya, itu roh pembunuh, itu roh penipu. Saya bilang, kamu sudah tahu, kamu pernah sama dia. Kamu punya Roh Kudus di dalam kamu, bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku baik Allahmu, yang bukan dari kamu tendang keluar, hancurkan semuanya. Aku tidak terima yang bukan dari Tuhan. Nah, saat dia lakukan itu, pas perjalanan itu udah kayak benar-benar dia itu sampai terkagum-kagum. Kenapa pisau kena ke badan gak bisa keluar darah? Gitu. Itu perlindungan Tuhan. Makanya saya bilang, kalau kita di dalam Tuhan, kita ada satu jaminan bahwa Tuhan kita itu mengalahkan maut. Kita mau minum racun, kita pernah tabrak. Saya kan pernah hampir sudah mati waktu itu. Saya pas lagi umur 25 tahun, saya mau cuti teman, terus saya kena sadar gagal. Itu kan saya udah mati pas di rumah sakit. Dada saya itu sudah nggak naik nafas, sudah nggak naik turun lagi. Paru-paru saya sudah stop, jantung saya sudah stop, dan saya udah buta waktu itu. Jadi udah dari dada bawah pelan-pelan dari badan, mata sudah buta, narik nafas sudah nggak bisa, jantung sudah berhenti. Saya udah kan mati nih gitu. Terus tiba-tiba saya udah ngerasain tuh ada malaikat maut. Terus tiba-tiba saya terpikir nggak mungkin mati, belum menyelesaikan kerjaan Tuhan. Tiba-tiba ada suara lagi, suaranya lembut, tapi berotoritas, berwibawa. Kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasmu. Tarik nafas lagi saya. Jadi hidup dan mati kita di dalam Tuhan itu ada jaminan bahwa kita mau diapain juga, mau roh jahat apain kita, manusia mau apain kita, bahkan mau bunuh diri pun, kalau Tuhan bilang enggak, hidup dan mati kita, rohnya kita, seluruh hidupnya kita, Tuhan in control. Itu jaminan terima Tuhan Yesus dalam satu pemberitaan kabar baik bahwa Tuhan benar-benar ingin selamatin kita dari malu, dari kebodohan kita, dari yang kita nggak ngerti apa-apa, dari yang ya kita merasa pintar sendiri lah gitu ya. Nah itu jaminan ikut Tuhan. Dan kita kalau mau lebih cepat prosesnya, bikin perjanjian dengan Tuhan. Tuhan kalau aku aneh-aneh, lurusin segala. Itu jaminan. Karena Tuhan itu kan gentleman. Kita nggak minta, dia nggak kerjain. Karena Tuhan kan nggak maksa. Tapi kalau kita bilang Tuhan paksain, aku mau. Karena yang dari Tuhan pasti benar, yang dari Tuhan pasti bagus, yang dari Tuhan pasti baik untuk aku. Karena aku tahu siapa Tuhanku. Kalau setan, kita udah tahu dia maunya apa. Nah disitulah saat kita, saat saya waktu itu pernah satu malam setelah agak pulih-pulih sedikit dari sakitnya saya. Jadi saya hidup lagi, tapi saya pemulihan. Saya menjalani namanya proses pemulihan gitu. Tapi Tuhan restorasi tubuh saya, paru-paru saya kan dokter udah vonis 60% nggak terkait. Jadi nggak selamanya nggak bisa olahraga, selamanya nggak bisa capek, nggak mungkin dia bisa nyanyi buat Tuhan lagi. Itu Tuhan ganti paru-paru karena itu 60% udah capek. Itu udah dokter udah vonis dari pencernaan, dari otot saya, dari ya kita bisa bilang semua sel saya Tuhan perbaharui ya. Dan itu proses. Jadi Tuhan memperbaharui. Saya bilang Tuhan, ya udah Tuhan ganti spare part atau gitu ya. Ganti spare part. Kalau mobil ada spare part, manusia ada spare part juga, organ-organ, sel dan lain-lain. Saya bilang udah Tuhan ganti spare part. Kalau misalnya saya sembuh kan tuh, saya bisa main Tuhan lebih efektif gitu. Ganti semua saya bilang yang baru gitu. Tuhan rugi kalau saya nggak sembuh. Jadi akhirnya satu malam Tuhan kasih saya penglihatan. Jadi jam 3 pagi saya bangun dan Tuhan kasih saya penglihatan di mana pengangkatan. Jadi saya tutup rapture. Saya mutus mata saya tertutup, semuanya tenang sekali. Saya mikir apa lagi rapture gitu kan? Kan saya backgroundnya kan Katolik, saya nggak serajin itu baca Alkitab. Jadi saya tahu doa, tapi nggak serajin itu baca Alkitab. Saya rapture apa lagi gitu. Tapi setahu saya rapture itu ada yang pernah cerita gitu loh. Itu semua orang harus dengar dulu firman Tuhan. Jadi saya nggak mungkin lah sekarang gitu kan. Kayaknya ngomong saya sama Tuhan gitu. Nggak mungkin lah sekarang. Pasti lama lagi Tuhan. Itu yang di Korea Utara belum begitu saya bilang gitu. Yang di pulau-pulau belum lagi saya bilang. Di Papua belum. Tapi saya baru tahu ternyata Papua kan Kristen. Jadi inilah namanya kebodohan manusia gitu. Saya bilang ini belum. Saya bilang belum sekarang. Terus habis itu karena saya banyak debat sama Tuhan. Padahal kan Tuhan pengen nunjukin sesuatu, tapi saya banyak debat sama dia gitu. Jadi Tuhan bilang, udah kalau lu nggak mau ikut pengangkatan, tinggal aja lah Tuhan bilang gitu kan. Oh jangan gitu. Terus saya dikasih lihat orang yang mati di dalam iman itu ditransformasi. Jadi dari sisa-sisa badan yang mungkin sudah jadi debu atau apapun itu
Itu pokoknya rohnya ada tandanya Tuhan. Jadi kan nanti kita udah lihat tanda materai itu Roh Kudus yang mengikatkan diri dengan orang percaya. Jadi Tuhan tahu yang mana-mana aja yang mati di dalam iman itu ada tandanya Tuhan. Nah, yang orang yang punya tanda itu yang duluan. Yang saya bilang kloter pertama ditransformasi. Tuhan transformasi menjadi tubuh ilahi dan dia naik duluan. Itu saya lihat itu naik duluan. Terus kedua, saya lihat nih orang-orang sekitar saya tubuh begini seperti ini. Kalau misalnya ada yang pernah nonton Resurrection Rapture film yang bikinan manusia, ini kan baju nih, bajunya ketinggalan, kacamatanya ketinggalan. Kenapa? Karena ini daging kita, setiap sel, jiwa kita, roh kita, semuanya ikut sama Roh Kudus. Roh Kudus yang menciptakan, Roh Kudus yang dari yang kita tahu menciptakan semuanya, dan juga makanya Roh Kudus itu salah satu karunianya itu mukjizat, mengubahkan daging yang ini setiap rambut, setiap kulit kita, ini kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Tapi barang ini, baju ini ketinggalan karena ini dunia punya. Jadi semua yang diri kita itu diganti menjadi tubuh ilahi dan itu pengangkatan. Makanya itu kalau di film-film itu kayak ada yang pesawatnya terbang sendiri hilang-hilang, terus habis itu ada yang orang-orang lagi bekerja baju-bajunya doang ketinggalan. Nah itu saya lihat. Jadi saya tahu, saya merasakan saat Tuhan kasih penglihatan itu. Tapi saya ketinggalan karena saya banyak debat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangan ditinggal gitu. Terus Tuhan udah datang ke kemuliaan dan begitu. Tuhan jangan ditinggal gitu. Terus habis itu selesai penglihatan saya. Sudah buka jangan kapos, buka kompas. Ini saya ketinggalan itu kok beneran capture gitu. Saya bilang belum gitu. Untung. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau ketinggalan gitu. Saya akan serius gitu. Saya nggak serius. Jadi saya bilang, yaudah nih apa sih yang saya perlukan, apa sih yang perlu saya kerjain supaya saya ikut pengangkatan gitu loh, mau kloter pertama maupun kloter kedua gitu loh. Pastikan saya harus ada tandanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan bercerita tentang kamu sebagai baik Allah yang bukan dari Tuhan, ikatan yang tertawan, lepaskan semua. Caranya gimana? Jadi ternyata saat saya duluan yang melewati proses itu. Keterikatan, ternyata kita ada benih yang kita terima dari dunia, kebenaran yang bukan kebenaran Tuhan. Dan ya pokoknya intinya saya mah posisinya Tuhan, saya nggak mau ribet karena otak saya kurang bisa berpikir. Yang bukan dari kamu cabut keluar, habisi semua. Yang perlu diberesin ngomong, tunjukin. Pokoknya saya mau berkenan di hadapan Tuhan, yang perlu saya beresin tunjukin semuanya. Nah itu Tuhan tunjukin itu semuanya, apa aja yang saya kerjain. Bilang aku dosa kamu ini saat pengakuan dosa, ada kutukan yang dipatahkan, ada keterikatan yang dilepaskan. Jadi yang dibilang kamu telah menerima kunci kerajaan Allah, dan apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi konsepnya seperti apa sih? Dan juga kita kan dibilang sebagai kita sebagai benih, di mana benih ilahi itu masuk, yaitu firman, benih itu masuk dan kita itu tumbuh dan berbuah lebat. Jadi dasar firmannya apa? Kamu sudah bersih oleh karena firman, tapi kamu akan dibersihkan lagi supaya berbuah lebat. Jadi kita sudah bersih oleh firman, kita sudah terima Yesus dan kita bersabar. Dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah, sifat karakter, keterikatan, kebenaran yang bukan kebenaran Tuhan, dan mungkin ada perjanjian. Perjanjian itu yang menawan area hidup kita, yang seharusnya kita terima 100%, gara-gara ada pelanggaran dari hidup kita yang masih terikat, maka kita cuma terimanya 30%. Nah, kita mau rebut ini 100% terima ke kita. Nah, disitulah kita membereskan di keterikatan dan ketertawanan kita. Yang tahu siapa? Yang tahu bukan saya, yang tahu Bapak Ibu dan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu mengetahui semua hidup saudara, dan dia mengetahui apa itu standar kebenaran Tuhan, karena dia adalah roh Tuhan itu sendiri. Makanya saat Tuhan berbicara bahwa Tuhan itu mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran, roh artinya roh kita, gak cuma mulut kita nyembah Tuhan. Roh kita, kalau udah roh itu udah termasuk dengan tubuh, jiwa, dan roh itu
Roh itu sudah keseluruhan, karena yang berselamat itu roh. Kebenaran itu perbandingannya dengan roh kebenaran. Jadi kita harus sesuai dengan kebenaran roh kebenaran. Nah disitulah, ya saya udah ke Bapak dan Saudara, pas setelah selesai ibadah ini, nanti urusan pribadi dengan Roh Kudus. Tanya, Roh Kudus, kamu ada roh kebenaran? Cek seluruh hidupku. Yang perlu aku mau beresin pemberesan total. Nah itu langsung Tuhan buka seluruh hidup kita. Jadi kita udah gak usah tutup-tutupan sama Tuhan. Buka semuanya hidup kita di depan Tuhan. Yang perlu diberesin, karakter, sifat, pemikiran yang salah, kebenaran yang salah. Mungkin ada firman yang kita salah tangkap, atau misalnya pemahaman firman yang kurang dalam, Tuhan mau mengenalkan dirinya lebih dalam lagi. Itu buka semua. Minta sama Roh Kudus, urusan pribadi, minta buka semuanya. Nanti dia akan bawa dalam semua perjalanan kita untuk mengenal dia lebih dalam. Dan saat kita datang kepada Tuhan, satu hal dari hebatnya kita menerima Tuhan Yesus itu beda dengan pas zaman Israel. Israel itu kalau imam, ini mungkin pendeta-pendeta tahu ini ceritanya. Jadi kalau imam itu datang kepada Tuhan, itu mereka pakai gelang kaki, kerincing-kerincing di dalam, karena itu ada satu pembatas, di mana pembatas antara dunia dan kekudusannya Tuhan. Saat mereka masuk dan mereka melakukan pengangkatan dosa untuk yang lain dan mereka mengangkat bangsanya, kalau mereka kurang kudus, itu mereka langsung mati di tempat. Makanya mereka pakai satu bel. Kalau masih kerincing-kerincing, orang dengar, oh masih hidup, kudus mereka di depan Tuhan. Tapi kalau kerincingannya tiba-tiba mati, udah gak ada suara kerincingan, waduh, mereka lupa ngaku dosa yang mana nih, mati deh. Ada talinya itu, pakai mereka pakai talinya, itu keluar udah jadi mayat. Itulah semengerikannya hadirat Tuhan. Tapi bedanya apa? Kita terima Tuhan Yesus. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya sering datang hadirat Tuhan pakai dosa dan lupa ngaku dosa? Tapi kita gak mati. Itulah Yesus. Ini jaminan bahwa Tuhan benar-benar mau selamatin seluruh manusia, dan Tuhan mau selamatin seluruh dunia dan mau kembalikan pada kemuliaan Tuhan. Dan kamu itu bukan hamba, cuman orang Kristen satu-satunya di mana Roh Kudus dan Roh kita bisa bersaksi dan bisa berani menyebut Tuhan itu Bapa, karena Roh Kudus. Dan kita datang warawiri di depan Tuhan, dosa mengaku dosa, kita tak mati, karena begitu besar kasih Tuhan sama kita. Dan Tuhan mati-matian kita mau masuk surga. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Mautkah, kematiankah, aniayakah, kesakitankah, gak ada. Yang bisa membuat kita terpisah dengan Tuhan, cuman kalau kita yang kabur dari Tuhan, merasa tidak layak datang kepada Tuhan, merasa gak pantas datang kepada Tuhan. Tuhan udah mati buat kamu. Dia bela-belain buat kamu. Apa yang kamu mau rasain gak layak dan gak pantas lagi gitu loh. Semua Tuhan udah kerjakan untuk kita. It's free. Semua Tuhan udah tanggung gitu. Tuhan cuma mau satu, kamu selamat. Itu Tuhan sudah kerjakan. Itu berita baik. Dan itu yang Tuhan pertaruhkan supaya kita bisa kembali pada kemuliaannya dan kita tidak mati di hadiratnya karena darah Yesus itu. Dan saat kita benar-benar datang kepada Tuhan, yang bisa memisahkan kita dengan Dia itu kan dosa yang tidak bisa diampuni, itu kan menghujat Roh Kudus ya. Jadi menghujat Roh Kudus itu kita udah tahu nih Yesus mati buat kita, sengaja kita nggak mau. Jadi tanda kutip sudah terima, lalu ada tawaran dunia, meninggalkan. Dan itu posisinya sampai mati, udah gue pilih mau gitu. Jadi itu posisinya sudah menghujat semua kebaikan yang Tuhan sudah sediakan lewat pengorbanan Yesus. Dan juga mereka gak mau datang pada kebenaran dengan sengaja ingin masuk neraka gitu. Nah itu sudah pelontor ya. Lu pilih neraka lah. Tuhan udah bayar lunas semua. Jadi anggapnya gini, ini ada buffet nih di hotel. Semua orang yang mau makan silakan makan. Ini sudah dibayar lunas. Semua orang sudah masuk, terus tiba-tiba bilang gini, enggak, gue nggak mau yang dibayar. Ya udah, depon lah pergi kelaparan. Itulah orang-orang yang tidak mau dengan kebenaran Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita di dalam pengetahuan ini benar-benar kita bisa terima maksimal dari Tuhan? Karena dari Tuhan itu baik dan dari Tuhan itu berkat. Karena Tuhan itu yang memberkati. Berkatnya bukan berkat versi dunia, berkat versinya Tuhan. Supaya ujungnya kekekalan, supaya kita jadi transformasi manusia ilahi,
supaya kita kembali pada rencana Tuhan di awal, yaitu yang menurut Tuhan terdahsyat, terhebat, dan paling cocok buat kamu. Jadi posisinya, saya pernah dengar satu hamba Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak mau ikut apa yang Tuhan mau, kamu sesungguhnya setan itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari bangsa yang mau ditelan. Jadi kalau satu hamba Tuhan bilang begini, kalau kamu nonton film Harry Potter, itu dari kecil sudah ditanamkan satu hal, kamu punya destiny, kamu punya takdir, itulah takdir hidupmu. Misalnya menjadi penyihir terhebat lah, penyihir apalah, tak apalah. Nah itu dari kecil sudah didoktrin bahwa ada sesuatu yang akan setan kerjakan dalam hidup mereka. Nah tapi anak-anak Tuhan tidak kerjakan ini. Jadi anak-anak Tuhan itu banyak yang udahlah jalan aja lah, udahlah ikut aja lah, arus lah. Nah jadi sebenarnya Tuhan itu ada rencana buat hidup kita. Semua kita nggak pernah Tuhan itu ya udah lo hidup aja, mati aja, masuk surganya nggak ada. Karena Tuhan itu raja, anak raja itu ada prosesnya, anak raja itu ada tujuan dan maksud Tuhan yang bagus dan dahsyat untuk hidup kita, meskipun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan standar dunia. Nah, jadi saat kita menerima rencana Tuhan dalam hidup kita dan kita izinkan Tuhan rencana mau jadi. Nah, orang yang nggak mau terima rencana, orang Kristen apa yang sudah terima Tuhan Yesus yang tidak mau masuk dalam rencana Tuhan, itu sudah pasti iblis ada rencana untuk hidup mereka. Jadi benar-benar kita dihadapkan dua pilihan, kan? Pilihannya dua, ikut Yesus, tidak ikut Yesus masuk neraka, ikut Yesus karena pengkudusan masuk surga. Di dalam berjalan di dalam kebenaran, di dalam pertobatan. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak berubah lama-lama di dosa. Selalu ada namanya next level, dibersihkan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang serupa Kristus. Hari ini kalah di marah, masih ada 1000 kejelekan berbeda. Besok kita menang, kita besok ada sisa-sisa yang lain kita kerjakan. Memang nggak suruh ya, Tuhan itu nggak support kita. Hari ini kita marah-marah, ya besok kemungkinan besar kita marah-marah karena karakter kita. Tapi Tuhan akan membentuk kita besok. Marahnya kurang sedikit gitu loh. Ada namanya proses. Saya Tuhan didik masalah marah 8 bulan. Saya ngomongin apapun marah, ngomongin tersinggung, ngomongin baik tersinggung, ngomongin nggak baik ya marah lagi. Saya lebih gak yang dimarahin. Itu butuh 8 bulan untuk Tuhan ubah karakter saya di area ini, mendidik saya. Jadi ya berdosa gak? Ya berdosa, ngaku dosa lagi. Ya Tuhan, gimana kayak ini si Sylvie yang begini bentuknya gitu loh. Lu bentuk gitu loh, jadi sesuai yang Tuhan mau, gitu, yang bagus gitu loh, yang benar-benar sesuai dengan karakter Tuhan, serupa menjadi Bapak di surga sempurna. Jangan pernah berhenti dalam hidup saya untuk membuat saya menjadi sempurna. Itu prosesnya Tuhan. Nah di situ jadi kita benar-benar kita dihadapkan sama pilihan. Kita mau rencana Tuhan yang jadi atau enggak dalam hidup kita. Kalau mau, minta ke Tuhan, aku mau yang dari kamu jadi. Lakukan apa, gimana lah ceritanya, proses lah, atau bantu saya bersihkan saya, atau didik saya bagaimana. Pokoknya dan pasti dari Tuhan aja. Nah, kalau misalnya nggak mau dari Tuhan, iblis sudah ada rencana untuk hidup kamu, yang sudah pasti ujungnya ke sana. Jadi ini diberhadapkan pada masalah kita. Nah, disitulah saat Yesus datang ke dunia, maka semua orang di dunia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa selamat. Pertanyaannya yang satu, berita baik sudah ada, tapi ada orang yang belum mendengarkan berita baik itu. Bagaimanakah mereka mau menerima kabar baik itu kalau tidak ada yang menyampaikannya? Ini pertanyaannya. Apalagi kita tidak. Jadi Tuhan bilang satu kan, syarat pengangkatan. Semua orang sudah dengar Injil. Injil sudah diberitakan pada seluruh dunia. 1, 2 adalah ya orang-orang di mana orang sudah bersiap dan Tuhan itu waktunya di situ pengangkatan. Jadi sesungguhnya kita adalah God's partner in salvation.
Kalau misalnya Pak Sebastian atau misalnya yang ngerti dengan konsep bisnis seperti Pak Yuk, kita punya perusahaan, itu ada namanya partner ya Pak ya. Partner. Partner itu dia itu join, bukan cuma taruh duit doang selesai, tinggal. Partner itu berjalan bersama-sama mencapai satu tujuan yang sama, dan partner mendapat bagian daripada apa yang dikerjakan itu. Makanya kan, jadi Tuhan berikan satu kata buat saya. Tuhan bilang, aku butuh partner di dalam rencana keselamatanku di bumi. God's partner in salvation. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya, gitu ya. Oke Tuhan, aku mau. Apakah itu artinya jadi pendeta full timer? Ya enggak juga, karena enggak semua orang panggilannya jadi pendeta full timer. Ada yang Tuhan bilang sekuler. Tuhan bilang aku jadi manajer for heaven, pegang duit banyak. Ya itu panggilan Tuhan, tapi bisa pakai untuk memberkati kerjaan Tuhan dan sambil menunjuk juga. Sambil banyak kok sekarang pendeta-pendeta pengusaha punya pabrik dan namanya jadi pendeta juga, kan nggak harus seperti itu. Nah tapi tetap God's partner in salvation, partnernya Tuhan dalam rencana Dia untuk menyelamatkan dunia. Saking sayangnya Tuhan sama orang-orang di dunia ini. Jadi saya lemparkan kepada mau atau enggak, untuk Bapak Ibu dan saya, kita jawab ini, God's partner in salvation. Dan kita mau rencana Tuhan, pemakaian Tuhan sesuai dengan Dia, dan bukan rencana itu yang jadi di dalam hidup kita, tapi dari Tuhan jadi dalam hidup kita. Ya, oke. Kita doa sama-sama ya. Di situ kita benar-benar utarakan kepada Tuhan yang di dalam hati kita. Ini pasti ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran. Satu, dua, mungkin takut. Saya ada beberapa orang yang saya layani bilang saya takut ikut Tuhan. Saya nggak tahu sanggup atau nggak ikut Tuhan. Ini dua hal ini suka pernah orang bilang sama saya. Dan kita mau benar-benar dari hati kita yang dalam, roh dengan roh kita dan roh Tuhan berusaha langsung. Kalau misalnya ada bapak dan ibu yang merasakan seperti ini, takut ikut Tuhan, nggak tahu merasa sanggup atau nggak ikut Tuhan, saat ini minta jaminan dari Tuhan. Jaminan bahwa apapun yang dikhawatirkan, apapun yang menjadi kekhawatiran untuk mendekat kepada Tuhan, itu penghalang, dihancurkan. Nih, dua hal ini kita ngomong. Ya, kita doa ya. Ada musik dibantu. Dan benar-benar menjadikan dirimu menjadi bait Allah, dipenuhi dan ditransform menjadi manusia ilahi. Setiap sel, setiap pikiran, roh, jiwa, benar-benar letakkan semua yang urusan dengan dunia, letakkan dengan semua yang urusan beban-beban sendiri. Apapun yang selama ini mungkin terasa berat, itu lepasin semuanya. Lepasin semuanya, kita datang apa adanya, kita sayang sama Tuhan. Fokus kanan dan kiri. Ini Anda dan Tuhan langsung menetapkan
Engkau tidak akan melakukan. Hancurkan roh pemberontak dari dalam hidup kami. Biar kami seturut dan selangkah berjalan bersama Engkau. Satu nafas dengan Engkau. Terima nafas Tuhan yang menghidupkan. Lepas. Terima nafas hidup Tuhan. Di mana saat Tuhan membentuk badannya penuh dengan kemuliaan. Badai lautan lepas. Laut tidak hanya di tempat ini, tapi akan mentransformasi
daripada kota-kota yang kau berada. Akan transformasi dalam pekerjaan kau ada. Akan transformasi di keluarga yang kau menginjakkan kaki. Akan transformasi pada generasi-generasi di mana kau bertemu dan katakan mereka. Restoran, hotel, mall, tempat-tempat budaya, kau akan ambil alih di sana. Dan roh Tuhan tercurah saat ini. Roh Tuhan tercurah dan mengubahkan semua wilayah. Take over wilayah, jadikan itu dari Tuhan. Dan Tuhan akan ubah kau untuk pemerintah di wilayah. The best di bidangmu. The best. The best. Pas. Tuhan peringatkan, jangan sombong kalau kau sudah makan. Tuhan peringatkan, jangan lupakan Tuhan kalau sudah diamkan. Tuhan peringatkan, kalau sudah dibawa naik, jangan sekali-sekali ikut pikiranmu. Apa yang kamu mulai dengan roh, selesaikan dengan roh. Jangan kecewakan Tuhan. Kasih Tuhan. Kita nikmati sedikit hari Tuhan. Terus kita memasukkan tabung sembah. Dia memanggilmu. Kita nikmati sedikit aja. Kita nikmati. Dan kita nikmati. Karena tidak biasanya Tuhan seperti ini. Hari ini benar-benar dari Tuhan curahkan hatinya. Dan benar-benar hari ini cinta Tuhan meluap-luap. Keluar hari ini. Nikmati dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena tidak biasanya Tuhan seperti ini.
datang kepada Tuhan dan kembali kepada rencananya. Yang sudah lama tidak melayani Tuhan, datang kembali pada rencana Tuhan di Allah. Yang sudah lama tidak berdoa, datang kembali pada Tuhan dan terima rencana Tuhan di Allah. Yang sudah lama kecewa dengan gereja-gereja, yang sudah lama kecewa dengan hamba Tuhan, datang kembali menerima rencana Tuhan dalam hidup. Biar itu terjadi dalam nama